Kalau menurut saya ini satu-satunya bukti yang terkuat untuk menentukan kenapa korban ini meninggal. Ya dari patologi dan apa forensik, kedokteran forensik itu yang menentukan itu. Kita lihat hari ini ada temuan yang bisa jadi titik terang. Dari mulai bukti CCTV yang lengkap sudah dilihat juga oleh Kompolnas bersama penyelidik atau penyidik, lalu juga termasuk ada kunci slot. Tadi dikatakan Kompolnas juga jadi temuan baru yang cukup signifikan. Sebenarnya kalau dari sisi Anda, apakah ini jadi titik terang? Apakah kasus ini kemungkinan besar akan bisa terungkap dalam waktu cepat setelah 2 pekan publik menunggu? Ya, kalau ini temuan Kompolnas tadi saya anggap titik menambah terang ya, semoga bukan cuma titik terang. Sampai sekarang menurut saya titik terangnya belum ada. Oh, Karena kalau kita kenapa? mau mengungkap kasus ini itu sebenarnya dua pertanyaan yang harus perlu dijawab oleh polisi, yaitu nomor satu itu mengapa korban itu meninggal, dan kemudian dan yang kedua adalah bagaimana meninggalnya itu, gitu. Apakah dia meninggalnya sebelumnya mengalami kekerasan atau karena kecelakaan atau karena sakit dan sebagainya. Nah, mengapanya ini yang harus dibuktikan nunggu daripada hasil otopsi. Itu kalau Kapolda mengatakan scientific crime investigation. Scientific crime itu adalah alat, alat untuk membuktikan. Dalam hal ini alatnya adalah satu psikologi forensik dan patologi forensik, dan kalau yang apa tindakan-tindakan itu adalah otopsi ataupun visum atau kalau perlu nanti ekshumasi. Nah, Mhm. sementara ini sampai sekarang kemarin kan ditunggu katanya 1 minggu gitu ya. Tapi ternyata 2 minggu karena apa? Ternyata forensik itu meriksanya paling cepat 2 minggu karena apa? Kalau meriksa toksikologi itu tidak hanya ketemu kemudian dilihat di mikroskop selesai urusannya. Ya, Enggak, kadang-kadang butuh reaksi, reaktor apa gitu, ini zat apa, kemudian direaksikan dengan ini, oh ini berarti ini, gitu. Jadi membutuhkan reaksi ya, sehingga makan waktu. Itulah kira-kira yang membuat prediksi yang tadinya diperkirakan cuma seminggu selesai, kemudian ternyata sampai 2 minggu juga belum selesai. Gitu. Saya yakin dulu waktu Kapolda itu ya menerima mengangkat kasus itu dari Polsek diangkat ke Polda. Dulu ya, mesti asumsinya bahwa ini kasus ini sederhana. Gitu. ya, Sehingga dengan bukti-bukti yang ada itu sudah bisa disimpulkan. Tapi ketika kemudian diteliti lebih lanjut, kemudian kan jadi aneh ini karena apa? Si korban ini terlilit apa dengan itu Lester sampai full gitu. lakban ya. Sehingga bingung ini. Ini meninggalnya karena apa? Sampai sekarang pun kan belum tahu itu. Apakah meninggalnya dia itu ketutup hidungnya sehingga nggak ada udungnya di otak atau di apa di perut atau di paru-parunya. Sampai Ya, sekarang kan belum bisa. Nah, itulah makanya sehingga waktu ini jadi lebih lama gitu, berlama. Kemudian temuan dari Kompolnas itu tadi itu hanya menambah titik terang bahwa kejadian sebelum itu memperkuat daripada CCTV yang katanya sudah lengkap tadi, kan membuktikan seakan-akan tidak ada orang dari luar lagi, mhm. dan kemudian hanya ada orang dari dalam, karena dikunci dari dalam, tetapi di situ tidak ada kerusakan. Berarti di situ kan tidak ada kekerasan. Kesimpulannya kurang lebih kayak gitu. Jadi Ya, lebih mengerucut. Jadi mungkin kemungkinan adalah korban ini tidak ada orang lain yang ada di situ. Kurang lebih gitu mengerucutnya. Tapi ini hanya baru kira-kira kan, karena ya, CCTV di dalam itu tidak ada. Dan saksi pun tidak ada yang mengatakan. Dan ya, juga jejak-jejak digital, jejak-jejak saintifik yang mestinya diperiksa di sini adalah Inavis, itu sidik-sidik jari. Pasti itu sudah rusak karena kan udah berapa hari di situ. Di situ udah mhm. bolak-balik orang datang. Seperti tadi Kompolnas masuk itu juga saya itu kalau apa mestinya itu harusnya itu disterilkan itu tempat-tempat itu Tidak boleh tidak, terlalu banyak orang keluar ya masuk tidak mondar semua mandir orang di yang sana begitu ya. nggak ada perlunya nggak boleh masuk. Di situ kan harusnya kan diperiksa betul teliti ya. Sidik jari itu bukan hanya diteliti yang di lakban aja. Kemarin ketemunya kan di lakban, wah hanya sidik jari dia sendiri. Belum diumumkan di meja, di tempat tidur, di pintu, di gembok itu tadi. Mestinya kan banyak sekali sidik jari situ yang harus dikembangkan gitu loh. Dan mengembangkan Inavis itu tidak butuh waktu yang singkat. Karena kita Ya, tidak membuktikan hanya kecocokan antara sidik jari itu dengan pemiliknya. Yang di situ kan cuma tinggal sidik jari bekas-bekas orang yang megang situ. Kan ya, belum tentu siapa tersangkanya. Itulah makanya itu. Jadi menurut hemat saya ini ya, jadi lama itu karena pertama kali diprediksi bahwa kasus itu simpel,
sehingga Ternyata tidak hipotetisanya simpel. 5, ternyata tidak simpel waktu buktinya ya. Kalau dilihat dari bukti-buktinya, ini kasus ini simpel karena apa? Buktinya udah lengkap ada di situ semua. Mhm. Tapi begitu untuk menyimpulkan mengapa orang ini meninggal, nah itu yang jadi rumit karena butuh butuh bantuan scientific crime investigation gitu, Ya, yang nah, membutuhkan waktu lama gitu. Pak Arianto, dalam kasus seperti ini misalnya Hmm. ada barang bukti yang ada di TKP rusak. Hmm. Apakah yang jadi golden evidence atau bukti emasnya yang ditunggu-tunggu untuk Hmm. melengkapi puzzle yang masih keruh ini adalah Hmm. otopsi, hasil otopsi nanti Iya. yang artinya kondisi patologi itu jadi satu-satunya yang Hmm. bisa dipegang sebagai bukti kuat. Kalau menurut saya ini satu-satunya bukti yang terkuat untuk menentukan kenapa korban ini meninggal. Ya dari patologi dan apa forensik, kedokteran forensik itu yang menentukan itu. Karena kalau dia sudah jelas kematiannya begini, maka bisa disimpulkan apakah kematiannya itu karena dengan sendirinya atau ada karena efek daripada serangan orang lain. Nah, di situ yang disebutkan pasti dia gitu. Tapi kalau meninggalnya itu hanya karena forensik ya analisis di dalam perut, kan nggak mungkin dibunuh orang lain kecuali dia diracun Ya, dipaksa minum racun kan gitu. Kurang lebih begitu. Jadi kuncinya ini adalah ya itu hasil otopsi itu tadi. Tapi di sini bukan otopsi yang cuman yang dalam taraf standar lah itu kira-kira misalnya cuman menemukan ada O2 di paru-paru atau apa tidak itu. Tapi ya, kayaknya kalau pakai toksikologi forensik ini yang kira-kira harus membuktikan apa itu reaksi-reaksi itu tadi yang membutuhkan waktu lama gitu. oke. Kira-kira itu perkiraan saya sehingga ini kasus ini jadi lama itu. Dan artinya kalaupun biasanya dari waktu dilakukannya sampel terhadap jenazah atau dilakukannya otopsi terhadap jenazah, Hmm. biasanya 6 hari kemudian bisa dilihat hasil forensiknya. Untuk kasus ini bisa lebih dari itu, bisa jadi lebih dari pekan ini juga, Pak Arianto. Eh, saya kira tidak terlalu ya. Jadi gini, kalau dulu ya kita kirain kan forensik itu kan otopsi itu ya karena meriksa Ya, meriksa oksigen di dalam paru-paru itu seketika itu kan bisa tahu disimpulkan. hmm, Tapi kalau toksikologi forensik itu kita butuh reaksi tadi. ya, Dari dokter yang reaksi itu mengatakan bahwa paling cepat 2 minggu. Itu artinya 2 minggu itu adalah menunggu hasil reaksi itu. Saya kira gitu ya. Gitu. Jadi, oh, jadi lamanya karena perkiraannya memang paling cepat 2 minggu. Seperti kayak DNA itu loh. Meriksa ya, DNA itu nggak bisa 1 hari 2 hari selesai. Dulu pertama kali 2 minggu, tapi belakangan ini bakal lebih cepat. Jadi lamanya ini karena itu tadi, karena scientific crime investigation yang kita harapkan itu adalah dari otopsi dan itu membutuhkan waktu yang lama. Memang sampai sekarang belum ditemukan teknologi yang untuk mempercepat itu gitu. ya. Itu kurang lebih. Pak Arianto bisa dijelaskan secara sederhana, karena kita kan sering mendengar scientific crime investigation. Hmm. Apa yang membedakan ini secara singkat saja, apa yang membedakan dengan proses biasanya dalam proses penyelidikan maupun penyidikan satu kasus? Gini, crime scientific investigation itu adalah alat, Bu. Alat pembuktian secara teknologi ilmiah. Hmm, Itu artinya itu ya. Nah, ya, wujudnya, wujudnya itu bisa seperti Inavis itu ya. Apa identifikasi apa fingerprint itu. Itu kan pakai teknologi itu ya. ya, Itu yang namanya scientific crime investigation untuk membuktikan jejak-jejak sidik jari. Sama juga dengan toksikologi forensik itu untuk membuktikan kok sebab-sebab kematian yang dilihat dari dalam enzim-enzim yang di dalam perut itu dengan membandingkan reaksi dan sebagainya. Kalau patologi itu, setahu saya, sorry kalau saya salah ini, itu mhm, melihat luka-luka di dalam tubuh ya, itu yang secara fisik itu, sehingga kedokteran forensik akan bisa menentukan, oh ini sebabnya karena ini gitu. Jadi mhm, apalagi banyak scientific crime, CCTV itu juga scientific crime investigation juga, tapi itu hanya untuk melihat jejak-jejak digital ya, yang terjadi sebelum terjadi, saat terjadi dan sesudah terjadi itu. Itu Bu, scientific itu artinya ya, itu Bu. Jadi ya betul. pembuktian secara ilmiah. Ya, dan ini harus dilakukan secara cermat, hati-hati. Yang penting juga nanti hasilnya terbuka ke publik, jadi biar bisa Ya, terang kasus ya. yang jadi sorotan publik, apalagi 2 pekan terakhir ini. Terima kasih Pak Arianto, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, Ya, penasihat ahli terima Kapolri. kasih. Selamat Nah, malam. selamat malam. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.